Mas Guput, bagaimana membuat thumbnail yang bagus ya. Jadi gini ya, menurut Mas Guput ya, thumbnail itu adalah tugasnya apa? Tugasnya adalah ibaratnya promo gitu. Nek nggone dalan-dalan no billboard itu kan, billboard itu promo ya kan. Billboard itu promo, ono tulisannya, ono gambare macam-macam. Kita lihat ketika naik mobil atau naik motor atau jalan kaki ada billboard, kita tonton. Ya kan? Promo itu kilo bagus ini minuman ini ya, kita ke toko dek ya, beli. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mas Guput. Huduk dor lagi ya. Jumpa lagi dengan Mas Guput, channelnya para YouTuber pemula yang ingin jadi YouTuber dan pemirsa semuanya. Ya, semoga saudaraku semua yang berada dimanapun Anda berada ya, semua sehat selalu dan tercapai apa yang diidam-idamkan, apa yang dicita-citakan. Amin ya, sudah simpel aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya itu ya. Tuh, sebentar. HP ini tadi mana ini? Tak lihat dulu. Aduh. Oh iya ini ya, tadi ada pertanyaan nih. Bentar. Tuh, buka dulu. Woi, udah ngopi belum? Ya ini, langsung aja saudaraku ya. Terima kasih ya yang sudah memberikan super thank ya. Aku terima kasih sekali ya Mas Guput ya. Ini suatu hal yang benar-benar saya terima kasih. Terus yang menonton Mas Guput ya sampai detik ini, yang subscribe maupun yang belum, yang memperpanjang berlangganan juga terima kasih sekali ya. Semua terima kasih semua. Itu ya, sebenarnya gitu ya. Ya. Dan ini ada pertanyaan yang ini nggak tak uraikan sini, aku takutnya kalau terus nggak mau nonton dulu. Kecuali Mas Guput bikinkan ininya gitu ya, lain ya. Mas Guput terkait dengan double akun AdSense ya ketika monetisasi ya gitu ya. Ada satu dulu ya, ada tiga ini, ada tiga ya. Tiga banyak tapi ada yang tiga ini mungkin bisa sekali jelaskan ya ini ya. Ya bisa lah ini ya. Satu double AdSense dulu ya. Jadi gini saudaraku, tidak ada yang akun AdSense itu double itu nggak ada ya, nggak ada. Jadi ceritanya gini, jadi kalau kita mendaftar ke ini, ke AdSense ya, kata kita udah monetisasi ya, dan sudah memenuhi syarat-syaratnya untuk kita mengajukan AdSense ini kan seperti itu kalau double nggak bisa double. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika kita diminta AdSense kita itu kan ada tiga itu pertanyaannya ya, yang dimana apakah Anda sudah mempunyai AdSense kan seperti itu. Kan itu kan ada sudah, belum ya, nggak tahu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ada tiga itu. Jadi kalau Anda sudah pernah katakanlah menggunakan email ataupun apa yang Anda kira-kira Anda pernah mendaftar di AdSense, ya udah sudah aja, tinggal Anda kaitkan gitu loh. Tinggal Anda kaitkan. Nah ini kalau belum ya, kalau belum Anda belum berarti membuat baru ya gitu ya, membuat baru dengan email ya, email baru dan KTP Anda seperti itu. Nah yang dimaksud double adalah Anda ketika saudaraku semua mendaftarkan email yang sama seperti itu ya kan, dan KTP-nya juga sama seperti itu. Jadi kalau double itu nggak akan bisa, nanti akan ditolak juga seperti itu. Jadi satu, kalau Anda sudah punya ya kan, oh iya aku pernah katakan demikian, walaupun mungkin bukan di YouTube ya, bukan untuk AdSense YouTube, tapi Anda pernah ya, Anda tinggal kaitkan saja ya. Kalau belum ya kita bikin baru. Kalau panjenengan pengen bikin lagi ya gunakan email baru lagi dengan KTP-nya mungkin istri Anda kalau sudah punya istri, atau anak Anda atau saudara Anda siapa, silahkan gitu. Mohon izin dulu untuk akan dibuat untuk AdSense seperti itu. Itu karena
harus tahu dulu yang bersangkutan, seperti itu. Izin itu penting sekali, seperti itu saudaraku ya. Jadi yang demikianlah yang Mas Guput jelaskan ya. Barangkali mungkin ada kurang tambahnya, silakan teman-teman bisa berkomentar di komentar. Namun kalau double itu nggak ada ya, sama itu nggak ada. Yang ada satu, makanya kita harus ingat-ingat ketika kita bikin AdSense tuh ditulis nih di kita di sini atau di mana, di kertas apa, dompet atau apa, kita pernah membuat AdSense itu dengan emailnya apa, pakai KTP kita atau siapa, seperti itu, sehingga nanti proses monetisasi itu lancar. Gitu ya. Ya itu ya saudaraku ya, jadi seperti itu. Jadi makanya kalau panjenengan udah punya ya kaitkan saja seperti itu. Oh nanti kena masalah Mas Guput, sepanjang kita ngikuti dari semua aturan YouTube ya kan, pedoman komunitas YouTube ya kan, klaim hak cipta dan lain, kita rasa macam-macam seperti itu, aman saudaraku. Anda pakai kaitkan dengan AdSense Anda. Kalau Anda membuat kata udah punya 3 channel, ini yang monet lagi ya, kaitkan nggak masalah. Yang penting sepanjang kita tidak terjadi masalah, no problemo, seperti itu. Malah satu saja, seperti itu. Ya gitu ya saudaraku. Mungkin semoga tercerahkan ya untuk saudaraku yang menanyakan ini. Selanjutnya apa lagi? Mas Guput, bagaimana membuat thumbnail yang bagus ya? Jadi gini ya, menurut Mas Guput ya, thumbnail itu adalah tugasnya apa? Tugasnya adalah ibaratnya promo gitu. Nek nggone jalan-jalan no billboard itu kan, billboard itu promo ya kan. Billboard itu promo, ono tulisannya, ono gambare macam-macam. Kita lihat ketika naik mobil atau naik motor atau jalan kaki ada billboard, kita tonton. Ya kan? Promo itu kilo, bagus ini, minuman ini ya. Kita ke toko, dek ya, beli minuman tadi, katalah merek A gitu ya. Kita beli, kita coba, ini minuman baru kata. Kita minum ya kan gitu. Wah, enak, bener enak gitu kan. Kalau ternyata nggak enak, kan mesti wah, aku nggak mau beli lagi lah. Nah ini deh, intinya seperti itu. Thumbnail sama. Thumbnail itu tugasnya untuk bagaimana memancing orang untuk menonton video kita. Nah ini makanya yang bagus seperti apa Mas Guput? Relatif. Nah itu ya, relatif ya. Nggak bisa ini yang bagus, nggak bisa ya. Coba lihat channel yang sederhana, thumbnail sederhana tapi penontonnya banyak ya kan. Thumbnail yang cuma dengan gambar, katakanlah gambar satu saja, bahkan tanpa tulisan, penonton banyak ya kan. Yang dibikin bagus, yang bikin wah sudah mungkin bikinnya rong dino rong wengi gitu. Malah nggak ada yang nonton, seperti itu ya. Jadi relatif. Jadi intinya kalau thumbnail itu adalah, menurut Mas Guput ya, bagaimana kita memancing untuk penonton bisa menonton video kita, mengklik ya, terus menonton video. Usahakan antara thumbnail dan kalau di YouTube ya, dengan video itu berkaitan. Jangan blusuk ke, engkau nenggone thumbnail yang ini, yang jurune sini beda. Jengkel orang, lagi wah iki kok ini kondone jelas ke beli donat, bikin donat, neng jurune bikin tempe goreng. Bas, wis kabeh beda, padahal penontonnya ini dia mau pengen resep bikin donat. Lah di dalamnya isinya goreng tempe. Nah wis bar. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita memancing, karena di thumbnail itu sendiri kalau kombinasi kan ada gambar ya, di situ ada gambar, di situ ada tulisan. Ada juga yang hanya tulisan saja, ya kan? Sudah menarik orang. Ada juga yang hanya gambar saja, sederhana tapi menarik orang. Nah ini loh, relatif. Makanya untuk kita bisa disukai thumbnail kita, untuk orang sak donya kuwi kabeh nek jumlahe pirang miliar tapi nonton seneng nggak bisa. Jadi thumbnail itu mewakili beberapa persen, 0,0 berapa persen orang di dunia lah gitu lah, untuk bisa mengklik kita ya, tergantung dari channel kita. Itu loh saudaraku. Lah makanya apakah thumbnail perlu? Sangat perlu sekali saudaraku. Makanya bagaimana kalau menurut Mas Guput ya, bagaimana Anda membuat thumbnail ini satu tipe ya. Tipe itu bukan berarti harus sama.
Sama kalau kreasi sendiri saja nggak masalah, kreasi kita sendiri nggak, no problem, nggak kena teguran, nggak apa-apa, paling kan kata-katanya beda, ya kan. Itu nanti setelah Anda mendapatkan video seputar 150-an video di channel Anda, 200-300, channel itu akan menjadi terikat dengan algoritma. Percaya monggo, enggak terserah. Itu loh. Jadi coba lihat Mas Deddy Corbuzier gitu ya. Loh iya, Mas Deddy Corbuzier sudah terkenal. Tidak. Bukan karena hanya itu saja. Thumbnailnya itu mengikat terus. Sama itu. Ya, hanya tulisannya yang beda, judulnya. Hampir berapa ini. Itu terikat itu. Udah ibaratnya nek sinyal-sinyal yang membaca itu komputer gitu apa. Kita bikin apa, algoritmanya dibikin itu udah langsung nyantol. Nonton ini siapa? Oh warnanya iki, oh tak iki. Oh iki warnanya, oh tak ini. Oh gambar ini punyanya ini, sudah seperti itu saudaraku. Sama dengan kehidupan sehari-hari kita lah gitu. Ketika kita di kantor dihafalkan orang karena mungkin kita baru katakanlah mobilnya saja lah atau motornya. Greng-greng masuk itu, wah kayak motornya ini nih, si Jolentot gitu sih gitu loh. Rung gitu. Wah kayak Jolentot teko. Gitu kan. Coba. Ya kan mesti ada. Hanya dengan bunyi motor aja udah tahu, oh itu udah datang itu si Jolentot itu. Nah, seperti itu contohnya. Itu loh saudaraku ya. Jadi kita harus benar-benar jadi untuk thumbnail penting ya kan. Tapi jangan thumbnail terus menipu di dalamnya, di video kita isinya beda. Yang penting ada keterkaitan untuk apa penampilan itu relatif. Tapi tadi yang Mas Kebut katakan tadi bisa menjadi pertimbangan saudara semua ya, itu ya. Ini ya memang awalnya nggak akan kelihatan, tapi nanti setelah berlipat terus akan terjadi hal seperti itu. Percaya monggo, tidak ya monggo ya. Terus yang ketiga, mengepaskan. Mas Kebut bagaimana mengepaskan ya, mengepaske video di layar apa akhir, bukan ya, ini bukan mengepasnya layar akhir ya. Kalau layar akhir itu ya sudah bikin otomatis saja. Ini kartu layar ya, mestilah kartu layar ya. Mengepaskan jamnya di kartu layar ya gitu ya. Jadi di kartu layar itu ya kan, di jam ketika video kita berjalan ya kan, itu kan kita bisa sisipkan, mempromosikan. Ibaratnya seperti itu, keuntungannya adalah itu termasuk juga rekomendasi. YouTube akan merekomendasikan juga. Kita minta tolong dengan ini, beliau YouTube-nya juga akan merekomendasikan suatu saat, walaupun tidak secara masif lah seperti itu, tapi rutin seperti itu loh. Ya, itu. Kalau ngepaskan jamnya, Anda harus sesuaikan dengan jam. Anda harus setel video Anda dulu. Ini style ya, sebelum anu. Oh iya, mau tak bikin di video ini di menit ke 10 katakanlah gitu ya, menit 10 untuk pas ceritanya tentang ini katakanlah, tentang apa, jenengan jelaskan apa pas berkaitan biar muncul di atasnya seperti itu. Nah nanti settingnya juga sama, harus paskan di video itu, di set di YouTube Studio Anda ketika mau apa mengupload video ya. Sebelumnya itu kita setting di jamnya dengan sama. Sebenarnya mau tak praktekkan di ini, tapi kesesuaiannya itu ada cukup teman-teman. Terus selanjutnya apa? Save aja, disimpan aja deh ya, disimpan dulu. Baru kita bikin lagi yang kedua. Tinggal Anda berapa maksimal, kalau belum ada perubahan 5 ya maksimal. Tapi Anda silahkan mau bikin tambahan 2 di layar kartu itu atau 3 atau 5 silahkan. Sepanjang Mas Kebut tahu itu paling maksimal 5 ya. Yang umpamanya 2, terus nanti mau diletakkan lagi di menit ke tadi 10 ya, 11 ya. Video Anda tonton dulu, oh nanti akan tak letakkan juga yang video ini di menit 11 ya. Anda toto ketika Anda ambil video, terus ada menitnya tuh geser sampai persis di 11.00 ya gitu ya aku ya. Itu ya mungkin udah cukup lah itu layar kartu itu ya, bukan layar akhir. Kalau layar biarkan aja dengan berapa, biar atur YouTube saja. Kalau layar akhir ini kartu layar ya, kartu layar itu yang bisa mempromosikan ketika video kita berjalan ditonton orang, di menit berapa nanti akan muncul di atasnya ya gitu ya saudaraku ya. Cukup ya gitu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekiranya banyak kesalahan Mas Kebut untuk kali ini.
udah 3 ya, punya hutang nih. 3 udah terbalas ya, nanti yang lainnya sambil jalan ya. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat ya. Ya, yang benar adalah yang di atas, yang salah milik Pak Mas Gubut. Pecahan-pecahan, got-got, comberan-comberan. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum. Ayo upload dulu. Saya tinggal nyantai saya, ngopi-ngopi saya ya. Ya. Walah, telat itu ngomongnya, telat itu.